terlebih dahulu. Dengan vokasi mudah-mudahan kita harapkan lancar dan Blue Rose bisa masuk. Dipersilakan Pak Rudi untuk invokasi. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Susanto. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mari kita sebelum dimulai invokasi sebentar. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Oh, Syanti, Syanti, Syanti. Selesai, terima kasih. Kembalikan Pak Susanto. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Oke, sambil menunggu, oh ini Blue Rose sudah hadir. Ini udah ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam kok. Selamat malam. Bapak Ibu, Umi Masita. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, videonya saja yang baru profile. Atau kalau memang jaringannya lemah, sambil maparin karena beliau akan sharing file, mungkin saya minta kebesaran hati dari rekan-rekan di sini untuk Blue Rose untuk memaparkan melalui profile dulu ya, karena dia membuka sharing filenya sendiri jikalau berat sinyal di tempat beliau, tapi kalau itu bisa dua-duanya. Mungkin yang mau dibicara ini malu-malu kali Gunung Padang. Mungkin sambil bincang-bincang, ada yang pernah ke Gunung Padang di sini? Pak Rudi pernah? Pak Rudi, Pak David, Bu Umi? Pernah. Pernah. Saya belum Ya. pernah. Gunung Padang di mana pun tidak tahu sih. Gunung Padang itu adanya di Cianjur, Pak. Dekat Oh, Jawa Cianjur. Barat. Di selatan. Konon katanya itu ada piramida di dalamnya. Ya, Seperti itu. Gimana Pak David ke sana? Apa yang dirasain nih sambil menunggu Kak Blue Rose? Ya, seperti candi-candi yang lain aja. Oh, seperti candi Mungkin lain. Saya kurang sensitif kali ya. Apa yang sensitif, Pak? Saya juga sama, Enggak, Pak. karena banyak yang berpengalaman, ke sana itu energinya ya anu dan sebagainya. Saya tahunya Dan juga. saya lihat ada Turangga Seto yang hadir. Ini salah satu yang menyelidiki. Oh, nanti bisa kolaborasi ya, iya. Pak, dengan Pak Turangga ya. Turangga Seto itu kelompok ya cukup bagus lah. Nanti Pak Turangga. Oh, ini Turangga Seta ya, Turangga Seta. Turangga Seto. Oh.
Halo malam, suara saya Malam. terdengar kah? Terdengar, sudah masuk kembali. Mungkin karena udah masuk, tadi sudah bilang, kalau memang sinyalnya lemah, gunakan aja tetap foto profile dulu, kemudian bisa sharing materi. Oke, baik. Oke, tanpa menunggu lagi, silakan dipersilakan Ibu Bloros. Di sini juga tadi Pak David, kita kedatangan tamu juga Pak Turangga Seta. Ini kebenaran yang menyelidiki Gunung Padang. Ini bisa jadi kolaborasi yang bagus ini. Nanti mungkin minta sharing-sharingnya juga dari Pak Turangga Seta ya setelah paparan selesai. Ya, silakan Ibu Bloros. Baik, terima kasih Pak Santo, terima kasih. Saya ucapkan juga untuk Umi Masita dan Bapak Ibu yang malam hari ini mengundang saya untuk memaparkan tentang titik peradaban Gunung Padang secara energi. Ya, baiklah. Di sini supaya mempersingkat waktu. Jadi malam hari ini apa yang akan kita bahas? Malam hari ini yang akan kita bahas itu pembukaan, profil, sains tentang Gunung Padang. Saya bahas mungkin secara singkat-singkat saja karena ini kita mempersingkat waktu dan mungkin teman-teman Bapak Ibu juga nanti akan sharing tentang pengalaman dan pendapatnya. Lalu kita akan sedikit membahas tentang simpang siur Atlantis, lalu ke bedah sisi spiritual, dan nanti kesimpulan di saat kita sharing sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Blue Rose, atau mungkin nama saya adalah Antin Handoko. Saya adalah seorang praktisi energi yang mungkin mengawali langkah dari tahun 2016. Itu saya mulai menjadi seorang profesional praktisi energi dan praktisi culture atau mungkin kebudayaan. Seperti itu. Dan juga saya juga menangani konsultasi dan penanganan terkait tentang keluhan supranatural dan spiritual. Kegiatan saya juga sebagai seorang ibu dan wirausaha, saya juga seorang kosmetik formulator dan meracik berbagai jenis skincare. Terus saya juga salah satu dari founder Lightworker Nusantara, juga menerima berbagai macam konsultasi atau mungkin orang-orang yang disinyalir orang-orang yang memiliki kemampuan juga. Dari Lightworker Nusantara ini juga kami membuka layanan-layanan khusus tentang healing service, tentang sketsa kodam, tentang pembacaan kartu, tentang coaching, dan lain sebagainya untuk sesi konsultasinya. Itu singkatnya. Supaya fokus, ini disclaimer dari saya. Jadi jangan lupa makan dulu supaya nggak drain ya untuk membaca pembahasan pada malam hari ini karena ini adalah pembahasan yang cukup besar secara energi. Jadi di sini juga saya pribadi mohon maaf tadi atas keterlambatannya karena tadi udah coba masuk dari 20 menit yang lalu sebelum jam 8 itu naik turun saya nyoba masuk login gitu ya. Dari tadi yang pertama-pertama masih pemberitahuan kalau Zoom-nya belum dibuka, terus saya keluar lagi, pada saat masuk lagi saya udah nggak bisa lagi, terus ya sampai barusan mungkin baru diizinkan masuk pada saat saya sempat hening dulu tadi sebentar 3-5 menit tadi saya doa dulu gitu. Akhirnya saya bisa masuk dan saya bisa memaparkan materi malam hari ini. Disclaimer selanjutnya, pembahasan ini juga berdasarkan observasi lapangan karena saya juga beberapa kali pernah menginjak di Gunung Padang itu sendiri. Saya juga men-tracking secara energi spiritual, terus juga energi dari sistem extraordinary yang saya miliki.
gitu. Jadi mungkin selama sesi ini atau sebelum kita mulai nanti dalam pemaparan atau mungkin sesudahnya, diharapkan untuk teman-teman yang menyimak dan yang hadir untuk bisa mendoakan para leluhurnya, para pendahulunya, supaya mereka semua juga bisa upgrade secara energi, karena secara tidak langsung kita dikumpulkan di sini malam hari ini itu juga berdasarkan sinkronisasi energi antara leluhur kita satu sama lain. Minta tolong kalau misalnya kita atau mungkin saya ada putus-putus dalam menyampaikan atau mungkin memaparkan, di komen saja ya. Jadi nanti saya bisa ulang kembali gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang hadir malam hari ini dimohon untuk bisa mengosongkan gelasnya yang mungkin sudah penuh terisi atau wadahnya yang sudah penuh terisi, supaya pemaparan kali ini itu bisa diterima dengan baik dan bijak. Kita akan sedikit membahas tentang sains Gunung Padang. Sains ini sebenarnya saya bukan ranahnya ya, karena saya adalah seorang praktisi energi. Hanya saya menyimpulkan beberapa runutan dari beberapa sumber juga yang ini akan saya jelaskan secara verbal saja. Nah, sebenarnya untuk bahan observasi juga atau mungkin buat saya paham teman-teman yang nyimak pada Zoom malam hari ini, ada berapa banyak yang yang memahami tentang Gunung Padang, atau mungkin nggak usah memahami deh, yang pernah singgah atau mungkin yang pernah datang di Gunung Padang itu sendiri. Di Zoom ini itu ada berapa banyak? Mungkin teman-teman bisa kasih reaksi di Zoom-nya, ada tombol reaksi kalau misalnya ada yang pernah ke Gunung Padang. Kasih reaksi love boleh ya, saya biar bisa lihat ada berapa banyak love yang yang hadir dan bermunculan yang sudah pernah ke Gunung Padang. Adakah reaksi love? Oke. Terima kasih. Wah, ada Pak Thomas. Halo. Ada Pak Yayang. Halo Pak Yayang. Iya. Teman-teman yang hadir malam hari ini sebenarnya mau sudah pernah menginjak Gunung Padangnya atau belum? Secara energi teman-teman hadir pada malam hari ini di Zoom yang ini kita sambil membaca energi titik peradabannya, dan juga meskipun teman-teman belum pernah ke sana, secara tidak langsung teman-teman ketarik energinya untuk bisa sedikit memahami untuk pemaparan atau mungkin pembahasan tentang Gunung Padang ini sendiri. Saya akan jelaskan secara verbal karena di sini saya tidak bisa banyak untuk memberikan ilustrasi. Karena apa? Karena saya bukan ranahnya di bagian sains, dan juga memang di slide-slide selanjutnya itu saya hanya memberikan judul-judulnya saja, dan selebihnya saya akan memaparkan secara verbal karena keterbatasan dari izin ya, karena ini sebenarnya saya sudah diundang sudah cukup lama. Tapi saya ada kendala kemarin untuk izin dari sepuh A, sepuh B, sepuh C untuk mungkin bisa mensinkronisasikan tema ini untuk bisa saya angkat. Mungkin di antara bangku penonton ini juga ada sepuh yang pernah saya izin untuk bisa mengangkat tema ini sendiri. Baik, dari sudut pandang sains, sebenarnya Gunung Padang ini disebut piramida, yang ini itu seperti kompleks ya, kompleks situs megalitikum yang itu terletak di Gunung Padang atau mungkin di daerah Sukabumi gitu. Nah, atau Cianjur ya, Provinsi Jawa Barat di Indonesia atau di Nusantara ini sendiri. Nah,
Beberapa waktu lalu situs ini itu cukup menarik perhatian bahkan mancanegara atau mungkin luar negeri pun itu ikut datang untuk bisa ikut serta ikut andil dalam meneliti situs ini atau mungkin Gunung Padang ini atau mungkin piramida Gunung Padang ini sendiri. Karena apa? Karena memang sudah dikonfirmasi dari berbagai sumber bahwa Gunung Padang ini itu cukup menarik karena mungkin dari segi usianya yang itu sudah diakui bahwa ini adalah situs tertua yang kita miliki di Nusantara ini. Jadi secara tidak langsung atau mungkin secara langsung sekalipun kita patut bangga karena kita memiliki situs ini sendiri dan gunung ini sendiri juga ada di tanah air tempat kita ini lahir seperti itu. Nah, jadi masyarakat luas ini cukup menarik ya, dan mereka itu menunjukkan ketertarikan untuk bisa memahami struktur-struktur piramida kuno di tempat ini, gitu. Jadi dicatat dari beberapa penelitian pun dan mungkin dari beberapa pemahaman tentang sejarah pun si Gunung Padang ini sendiri masih dalam tahap pengembangan dan memang belum mungkin dari beberapa waktu yang lalu saya cukup apresiasi bahwa presiden kita, pemimpin kita itu dengan tegas memberhentikan atau menghentikan aktivitas penelitiannya. Karena apa? Karena memang ini adalah situs yang mungkin memang harus kita jaga kelestariannya dari segi lingkungan dan lain sebagainya, dan juga keasliannya dan keasliannya ini sendiri seperti itu. Jadi atas hal apapun yang mendasarkan bahwa situs ini harus diteliti, sebenarnya saya cukup apresiasi pada pemerintah bahwa itu bisa dihentikan gitu. Karena apa? Karena dari sudut pandang saya sendiri, saya melihat ada banyak hal dari Nusantara kita ini itu keluar itu cukup banyak dicatut atau mungkin diakui, baik itu secara fisik mungkin atau secara pengetahuan sekalipun. Dan kita punya situs Gunung Padang ini atau mungkin situs piramida Gunung Padang ini adalah sebenarnya kalau dari saya pribadi ini adalah sumber dari pengetahuan atau mungkin yang mungkin saya sebut di sini memang ada titik peradaban di sini. Karena apa? Teman-teman bisa cari dari berbagai sumber bahwa bahkan turis dari mancanegara sekalipun itu datang ke Indonesia, ke Nusantara, datang ke Gunung Padang itu mengakui bahwa leluhurnya itu ada yang dari sini gitu. Jadi mungkin memang itu sudah tersebar ke beberapa negara gitu. Pada awalnya memang Gunung Padang itu sebuah bukit ya, itu di secara sains ya. Secara sains itu sebuah bukit yang mungkin ditutupi oleh tanah vegetasi ya, dan situs ini pertama kali ya diidentifikasikan sebagai situs arkeologi yang itu diteliti dari berbagai badan arkeologi gitu. Tapi mungkin pada awalnya yang saya tahu itu dari Balai Arkeologi Bandung pada tahun 1914 ya. Dan kurang lebih pada tahun yang saya dapatkan informasinya itu di tahun 1979 ada sebuah survei arkeologi pertama dilakukan di situs ini, dan itu dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Bandung atau ITB gitu. Jadi survei ini juga ada mengungkapkan beberapa hal tentang struktur batuan ya, batuan yang mungkin mengandung tanda-tanda kegiatan manusia atau mungkin kegiatan manusia purbakala pada masa itu gitu. Dan
terdapat teras-teras dan dinding-dinding batu yang tersusun rapih gitu dari atas sampai ke bawah itu sendiri gitu. Terus yang saya mau bahas, nah di sini juga ini adalah situs Megalithicum, yang ini adalah situs arkeologi tertua Gunung Padang, adalah situs yang ditemukan dan terungkap dan tertangkap secara energi. Sebenarnya ini tidak hanya ada satu di Indonesia. Ini bisa saya simpulkan karena Indonesia berada di kawasan titik Ring of Fire, yang ini adalah kawasan ya, meskipun ya ini adalah kawasan rawan bencana gitu. Dan kawasan ini juga harus kita syukuri, ini adalah kawasan yang sangat subur dengan sumber daya alam yang cukup besar gitu. Dan cukup menarik banyak perhatian juga. Terus juga ini adalah titik peradaban di Nusantara itu sendiri. Kita bandingkan dengan situs, bukan situs, tapi piramid yang ada di luar negeri. Kita ambil misalnya di Mesir. Di Mesir bedanya dengan di sini itu, di sana itu tandus ya, kering, sedangkan di Nusantara ini justru tanahnya itu dibuat sangat subur, sistem drainasenya, perairannya, dan lain sebagainya, itu semuanya sangat mendukung peradaban manusia untuk terus tumbuh dan terus berkembang di Nusantara ini sendiri. Ya, ini saya banyak nggak ngisi nih. Fakta sains Gunung Padang ya, maksudnya fakta keberadaan atau mungkin yang mungkin bisa kita lihat ya di Gunung Padang ini sendiri. Ya, yang jelas di Gunung Padang itu ada punden berundak. Ini saya punya gambarnya nggak ya? Saya coba lihat dulu ya. Punden berundak tuh seperti apa sih? Punden berundak itu yang mungkin teman-teman tahu itu tingkatan-tingkatannya ya. Ini saya coba cari gambarnya. Cari gambar pundennya. Bentar ya, saya coba cari. Ini juga saya share. Apakah terlihat? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi punden berundak ini apa? Ini yang dimaksud dengan punden berundak, yaitu tingkatan-tingkatan yang itu adalah tingkatan dari, ada 5 ya, ada 5 undakan. Atau mungkin ada 5 punden di situs Purbakala ini sendiri gitu. Mungkin ini juga nanti akan bisa saya jelaskan secara sisi spiritual ya, secara sisi spiritual di belakang nanti. Kenapa mungkin ada undakan-undakan dari 1 sampai 5 ini sendiri gitu. Tapi mungkin dari segi pemahaman dan penjelasan saya tidak bisa terlalu lugas, atau mungkin saya tidak bisa terlalu jelaskan secara clear gitu. Nah, ini adalah tingkatan atau mungkin pundennya. Jadi ini ada undakan-undakannya, ada tingkatan-tingkatannya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ada di puncak. Yang beberapa waktu yang lalu itu tahun 2000 tahun lalu ya, tahun lalu 2020 berapa ya? 2022 2022 di awal tahun itu saya sempat ke sana. Itu juga itu bareng-bareng ya, bareng-bareng sama, ada sama Kosanto juga, ada sama Pak Yayang juga, dan dua-duanya hadir di sini. Jadi saya nggak sendiri di situ, dan kebetulan memang itu kita ada kegiatan di sana, kegiatan spiritual juga di sana gitu. Nah, kebetulan kita juga sampai pada puncak si pundennya ini sendiri gitu. Kita sampai ke puncak atau mungkin ke si punden ke-5 itu sendiri, yang paling atas itu sendiri.
Lalu saya kembali ke sini. Ya, ini kita sudah sampai ke simpang siur Atlantis. Ya, jadi berarti saya menjelaskan singkat-singkat ya. Kenapa saya bisa masukkan tentang simpang siur Atlantis. Mungkin teman-teman bisa sharing ya nanti teman-teman mendapatkan berbagai informasi atau tidak mengenai keterkaitan si Gunung Padang ini sendiri dengan keberadaan Atlantis ya, gitu. Nah, kenapa saya angkat ini? Saya bisa mengkonfirmasi bahwa apakah benar si peradaban Atlantis ini memang pernah eksis di Nusantara atau mungkin di Indonesia ini sendiri. Itu nanti ada kolaborasinya di penjelasan secara sisi spiritual ya teman-teman ya. Simpang siur Atlantis ini banyak sekali digaungkan atau mungkin diucapkan dari berbagai sumber yang itu dijelaskan mungkin kita anggap aja secara spiritual karena kalau kita berbicara tentang Atlantisnya sendiri itu tidak ada secara fisik ya, tidak tampak dan mungkin itu yang banyak diketahui bahwa Atlantis itu sendiri tenggelam dan lain sebagainya. Gitu. Kita anggap aja mereka berbicara itu dari sisi spiritual. Bukan cuma isu Atlantis, tapi juga ada isu tentang makhluk luar angkasa yang mungkin hadir atau mungkin singgah atau mungkin hanya sebatas lewat aja di melalui atau mungkin melintasi si Gunung Padang ini sendiri gitu. Nah, terus juga ada isu tentang persembahan, mau itu persembahan tentang hasil bumi ataupun hewan-hewan di atas Gunung Padang itu sendiri. Saya bisa jelaskan nanti dari sisi spiritual untuk sebagai rangkumannya. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke bedah sisi spiritual habis ini kalau dari slide sudah ya. Bedah sisi spiritual dari awal sampai akhir saya bisa jelaskan di sini sebenarnya kita berbicara mungkin ada banyak sumber ya, ada banyak sumber, ada banyak bisa dibilang kita berbicara dari sudut pandang mana dulu nih gitu. Kalau kita berbicara dari sudut pandang sains itu akan mentok kalau kita berbicara ke arah spiritual gitu. Tapi mungkin kenapa di sini saya kembangkan ke arah di mana kita bisa kembangkan pemahaman kita secara spiritual intinya gitu, secara energi gitu. Nah, kalau kita atau mungkin teman-teman ada yang pernah datang di Gunung Padang dan teman-teman bisa sampai ke puncak ya, ke puncak Gunung Padang itu yang paling tinggi atau mungkin punden kelima, itu teman-teman akan melihat yang mungkin punya kepekaan ya, yang mungkin punya kepekaan. Ada dua sisi energi yang itu bisa dibilang memiliki medan energi listrik yang begitu kuat. Itu ada di paling puncaknya gitu. Nah, itu dari puncak itu ada sisi kiri dan kanan. Sisi kiri dan kanan yang dimaksud ini sendiri itu apa? Ini kalau secara kasat mata yang kelihatan itu hanya dua pohon besar yang berdiri. Gitu. Tapi secara tak kasat mata, bagi orang-orang yang bisa membaca energi atau mungkin melihat secara batiniahnya gitu, peka atau mungkin kewaskitaannya itu ada di level di atas rata-rata, di sana ada seperti kalau aku bisa bilang itu tiang yang itu seperti pemancar energi gitu. Yang ini fungsinya secara spiritual ini adalah tempat dan titik. Kalau dari sudut pandang atau mungkin kalau dari pembahasan budaya atau mungkin Sunda, saya menyebut ini adalah Sang Hyang Manon.
Sang Hyang Manon. Mungkin ada orang Sunda di sini. Ada yang ngerti Sang Hyang Manon gitu ya. Jadi saya sebut ini adalah tempat dan titik Sang Hyang Manon. Dan juga titik energi matahari. Gitu. Ini pada saat siang dan malam itu beda-beda ya. Dan sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin benar-benar punya kepekaan secara batin itu benar-benar punya kepekaan batin ya, bukan yang cuman level-level awal yang baru bisa melihat si astral dan mereka gampang ke distraksi, itu nggak akan bisa masuk ke pemahaman dari inti si Gunung Padang ini sendiri, atau mungkin ngelihat apa sebenarnya inti dari si Gunung Padang ini sendiri. Gitu. Memang ada sesuatu yang tidak bisa diurai dengan kata-kata di sana gitu. Karena memang bisa dibilang ada di beberapa titik itu benda kepurbakalaan gitu. Yang mungkin itu mengandung energi spiritual yang cukup besar dan itu tidak bisa diambil. Karena apa? Kalau tiba-tiba itu hilang, bukan hanya karena manusia, itu bisa menyebabkan bencana yang begitu besar. Itu kenapa pemimpin kita menghentikan penelitian. Kenapa bisa ada korelasinya? Mungkin bisa dijelaskan dari beberapa sisi kepemerintahan. Tapi secara spiritual saya meyakini bahwa semua pemimpin di Nusantara harus juga terhubung dengan semua leluhur Nusantara. Dan semua leluhur Nusantara tidak menyetujui adanya penelitian lebih lanjut di lokasi ini. Nah, itu kenapa energinya sampai ke pemimpin kita di Indonesia ini sendiri, presiden kita ya, Pak Jokowi gitu. Kalau saya pribadi saya harus bersyukur dan saya harus berterima kasih gitu. Nah, semua orang yang bisa mencapai tingkat spiritual di puncak itu ya sebenarnya secara fisik kita bisa menginjak punden kelima ya. Secara fisik kita bisa menginjak punden kelima. Badan kita ini secara fisik itu kita bisa menginjak punden kelima atau mungkin level atau mungkin tingkat kelima ini. Tapi secara kesadaran dan secara secara spiritual itu setiap orang memiliki tingkatannya masing-masing. Karena apa? Saya buat 2 jalur orang-orang spiritual yang datang ke Gunung Padang. Jalur pertama adalah orang-orang yang tergerak. Jalur kedua adalah orang-orang yang terpanggil. Kenapa seperti itu? Bedanya itu apa? Ya ini kembali ya, kalau orang-orang yang bisa dibilang jalur pertama itu adalah orang-orang yang tergerak. Ini adalah orang-orang yang memang tergerak untuk datang secara otomatis, ketarik energinya secara spiritual. Dengan alasan mungkin dia memiliki misi, memiliki tujuan yang mungkin atau mungkin harus dia kerjakan atau mungkin lain sebagainya. Itu orang-orang yang tergerak. Tapi orang-orang yang terpanggil itu mengikuti tingkat spiritualnya masing-masing. Karena terkadang ada orang-orang spiritual yang katanya terpanggil itu bukan terpanggil karena sisi spiritual kesejatiannya, tapi karena sisi spiritual egonya untuk bisa mencapai sesuatu, melihat sesuatu, mengincar sesuatu, atau mungkin menggali sesuatu dari sumber-sumber itu dan lalu diperjualbelikan untuk egonya sendiri atau mungkin kepentingannya sendiri atau mungkin ambisinya sendiri. Itu banyak sekali orang-orang seperti itu. Begitu teman-teman. Nah,
Nah, sebenarnya tidak semua orang yang memang bisa mencapai sisi tingkatan spiritual yang mungkin memiliki kesadaran untuk bisa menjaga kelestarian alam. Karena banyak orang yang sadar bahwa dari Nusantara ini sendiri ada banyak yang bisa diperjualbelikan gitu. Ada berapa banyak yang mungkin eh, itu sumbernya dari kita Indonesia, dari Nusantara, itu sudah diklaim ke luar negeri sana gitu. Itu adalah itu sumbernya dari orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan dan juga ego. Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini itu secara kesadaran sudah dijangkiti sampah semesta. Kalau saya bilang ini virus ya, karena kalau kita berbicara tentang dunia energi di tata surya atau mungkin di semesta ini, itu akan ada banyak sekali sampah-sampah yang itu bisa menempeli sisi atau mungkin energi spiritual kita atau jiwa kita. Itu biasanya itu yang saya sebut dengan sampah spiritual. Karena apa? Jadi dari sistem energi semesta ini ada banyak virus yang itu mencari inang untuk bisa diinangi gitu. Jadi kenapa ada banyak orang-orang yang spiritualnya error misalnya, ada banyak banget koruptor, ada banyak banget penjahat, itu sebenarnya mereka sudah dijangkiti sampah semesta yang mungkin secara kesadaran dia sudah diinangi gitu. Ini kita pembedahan secara spiritual dan energi gitu. Nah, kembali lagi, tadi saya sebut tentang Sang Hyang Manon. Sang Hyang Manon itu sebenarnya apa? Sang Hyang Manon, Manon itu mata ya. Dan Sang Hyang itu sebenarnya kalau kita sebut adalah Sang Maha Melihat. Ya, itu ada di puncak. Jadi orang-orang yang bisa mencapai puncak dan menyadari adanya Sang Hyang Manon di dua tiang itu adalah orang-orang yang mungkin dari kehidupan ke kehidupan, dari reinkarnasi ke reinkarnasi sudah melalui level-level atau punden-punden atau tingkatan-tingkatan sebelumnya. Karena dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, sebelum ke tingkat paling atas itu menentukan kesadaran kita juga gitu. Tempat duduknya itu dari level ke level, dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan itu terus meningkat gitu secara kesadaran. Tadi saya sedikit cerita tentang pengalaman saya. Saya sedikit share lagi pada saat saya ke sana itu pas banget waktu itu purnama dan waktu itu kita sampai malam dan itu di malam apa ya waktu itu. Pokoknya ada bareng-bareng sama event hari besar juga gitu. Jadi waktu itu kita ada kegiatan tanam pohon sebenarnya, tapi mungkin kita dipisahkan karena kita ada kegiatan dan mungkin satu hal yang harus kita kerjakan gitu secara spiritual. Nah, dari malam sebelum turun itu sebenarnya kita melakukan beberapa aktivitas spiritual yang pada saat itu yang mungkin nggak tahu teman-teman yang lain itu menyadari atau tidak, yang saya mendengar dua sisi pendengaran. Pendengaran kanan dan pendengaran kiri ini berbeda. Di mana saya mendengar pada saat saya mendengar dengan telinga kanan, yang saya dengar ini adalah seperti ruang stadion. Jadi kalau teman-teman ngebayangin teman-teman ada berada di tengah-tengah stadion, lalu disoraki banyak sekali orang gitu, jadi kayak orang riuh gitu. Kita datang ke situ, itu seperti itu gitu riuhnya gitu. Dan di pendengaran saya sisi kiri, yang kedengeran sama saya itu adalah suara mesin gitu.
Jadi awal-awal tuh kayak kedengarannya suara nyamuk, ya, kayak kedengarannya suara nyamuk. Tapi saya hening, saya hening, saya hening. Semakin dalam saya hening itu yang kedengaran adalah suara mesin, ya, teman-teman. Yang mungkin mesin ini eh, saya hanya bisa jelaskan, mungkin mesin ini tak kasat mata, ya. Jadi jangan sampai saya harus hati-hati, jangan sampai ada yang terlalu apa ya, berambisi untuk bisa menggali itu sebenarnya isinya apa gitu. Tetap saya akan arahkan teman-teman untuk bisa realistis, untuk bisa menjaga situs yang kita miliki sama-sama, ya. Dan kita berbicara tentang tadi orang-orang yang datang. Sebenarnya pada saat kita datang ke Gunung Padang itu sendiri, penting untuk kita menyesuaikan intensi dan niat kita. Niat kita datang ke situ itu untuk apa? Jadi kan pada saat kita datang pun kita harus mampir untuk bisa bersih-bersih atau mungkin bersuci atau mungkin kita cuci muka di Cai Kahuripan, ya. Cai Kahuripan itu ada di bawah, ya. Itu kita bisa bersih-bersih dulu di situ. Kita mungkin bisa minta airnya juga sih gitu, biasanya bisa minta airnya juga, ya. Itu nanti manfaatnya, ya, namanya juga air suci di tempat yang disakralkan, itu manfaatnya banyak sih gitu. Nah, penting untuk kita untuk menyesuaikan intensi dan juga niat kita pada saat kita datang ke situ. Kenapa? Karena adanya kehendak, keinginan, dan permohonan itu menentukan level spiritual kita. Itu penting, ya. Jadi kalau misalnya kita datang dengan suatu kehendak, keinginan, permohonan, itu disesuaikan dengan level spiritual kita. Dan pada saat kita sampai ke atas, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang kita alami itu sesuai dengan level spiritual kita itu sendiri. Kalau pada saat naik ke atas kita tiba-tiba bingung, ini apa, ini apa, ini apa. Terus kita tiba-tiba kedistraksi sama banyak hal, ini apa, itu menandakan bahwa kita tuh tidak punya tujuan yang jelas datang ke situ gitu. Dan kalau misalnya teman-teman bisa amatin sekalipun, ya teman-teman bisa coba. Sebenarnya bunyi mesin itu saya rasa secara apa ya, secara telinga biasa tuh kedengeran. Sebenarnya kalau menurut saya gitu. Itu di puncak Gunung Padang itu sendiri. Sebenarnya saya bicara tentang peradaban itu lagi, peradaban atau titik peradaban. Dan kenapa dikaitkan dengan adanya eksistensi dari peradaban Atlantis gitu. Sebenarnya Atlantis itu apa sih? Atlantis itu sebenarnya mungkin setiap orang punya perbedaan pendapat, ya, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, Atlantis itu sebenarnya bukan suatu tempat, ya. Ini hanya di acara ini sebenarnya saya share pemahaman dan mungkin apa yang saya alami dan observasi sendiri. Selama ini ada banyak kesimpang siuran mengenai Atlantis. Yang saya simpulkan, Atlantis itu tidak ada di sana, di sini, di mana-mana. Tapi sebenarnya Atlantis itu adalah kecerdasan kita. Di mana yang secara energi ini bisa dikatakan adalah titik peradaban atau mungkin awal peradaban, dan ini bisa sampai saat ini ada, padahal ini adalah situs purbakala yang usianya puluhan ribu tahun. Ini secara energi yang saya baca dan saya dapatkan adalah pusat pendidikan teknologi di masa itu. Gitu. Jadi
Itu kenapa ada banyak orang yang mengaitkan tentang Atlantis, karena Atlantis sendiri itu adalah peradaban yang mungkin secara teknologi itu cukup maju. Hanya kenapa orang-orang yang mungkin maju, peradabannya maju, itu bisa musnah begitu saja. Mungkin secara spiritual saya hanya akan bisa jelaskan ada banyak hal yang harus kita pahami bahwa tidak semua hal harus bisa kita kuasai. Ada sisi-sisi yang mungkin itu menjadi bagian kita dan itu bukan menjadi bagian kita. Kita harus pahami itu. Dan kita tidak boleh serakah tentang keilmuan, tentang apapun itu yang mungkin itu eksis di dunia ini. Kenapa Atlantis bisa musnah begitu saja? Karena banyak orang-orang yang mungkin punya kepentingan itu menyalahgunakannya. Jadi sebenarnya leluhur-leluhur kita menjaga ini supaya kita tidak ikut musnah. Ya teman-teman, supaya kita nggak sampai ini jadi peradaban terakhir juga gitu. Ini jadi terulang lagi. Jadi leluhur kita juga menjaga sedemikian rupa supaya kita tuh tetap bisa melestarikan dan setidaknya kita hanya menjaga saja gitu kan, menjaga kelestariannya saja gitu. Karena sejatinya mungkin apa yang akan ditemukan akan meningkatkan sisi kecerdasan kita. Hanya orang yang terlalu pinter itu kadang-kadang keblinger. Nah, dan tidak bisa menyesuaikan arahnya itu untuk apa gitu. Dan makanya kehancuran itu dari zaman ke zaman itu terus terjadi. Jadi makanya penting buat kita untuk bisa memahami sebenarnya apa saja yang mungkin harus kita sesuaikan dalam kehidupan ini gitu. Nah, terus tadi saya jelaskan tentang pusat pendidikan teknologi. Lalu saya membahas lagi tentang titik si Gunung Padang ini sendiri. Sebenarnya kalau kita perhatiin, kalau kita ada di sana di siang hari, Gunung Padang ini memang dikelilingi oleh beberapa gunung, ya. Gunung Padang ini menghadap Gunung Gede dan Gunung Pangrango sama Gunung Salak gitu. Nah, kalau kita amati juga dari atas sebenarnya ada titik tengah-tengah antara gunung-gunung ini. Itu disebut mata elang. Itu juga disebut pancer. Itu. Tapi ini mungkin hanya orang-orang spiritual yang bisa paham maknanya itu atau mungkin artinya itu apa. Nah, terus dan kembali lagi sih, sebenarnya saya menjelaskan ini itu akan terbagi beberapa sisi di mana ada sisi kebudayaan atau mungkin apa ya, ada yang mungkin sisi pengagem ya. Pengagem ini beda sama orang-orang sains ya. Terus pengagem ini mungkin ini termasuk saya pribadi. Jadi atau mungkin kebudayaan atau mungkin lingkungan seperti itu. Ini pengagem itu adalah golongan pertama, yaitu orang-orang yang bisa disebut penikmat spiritual gitu. Dan juga orang-orang sains. Orang sains ini memang ya orang-orang yang mungkin banyak meneliti dari sisi teknologi dan pengetahuan itu sendiri. Itu. Saya coba cari-cari gambar sebentar.
Ya, tadi juga saya sebutkan ya secara tadi ada dari yang sebelumnya, slide sebelumnya itu persembahan. Ya sebenarnya memang secara energi itu ke tracking dan memang dapat aktivitas pemujaan ya, pemujaan dan persembahannya itu sendiri. Kenapa aktivitas itu ada? Sebenarnya setiap orang itu akan melihat sesuai dengan level spiritual atau level kesadarannya masing-masing. Mungkin orang-orang yang dapat informasi dan memori itu pada zaman sebelumnya juga terlibat terlibat di dalam persembahan itu, tapi mungkin dia nggak sadar. Banyak sekali orang, atau mungkin saya mendapat informasi itu, ini dulu juga tempat persembahan, pemujaan gitu. Terus juga pengorbanan gitu. Sebenarnya kenapa itu bisa dijadikan tempat seperti itu? Dijadikannya tempat seperti itu karena ada pada suatu zaman, ya kita berbicara suatu zaman, berarti tidak semua zaman itu diadakan persembahan ya, karena kita berbicara tentang zaman itu ada banyak sekali zaman. Pada suatu zaman memang ada kegiatan persembahan, ada kegiatan ritual, kita sebut seperti itu, karena pada zaman itu belum masuk agama, ya belum masuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin kegiatan-kegiatan peribadatan seperti zaman sekarang seperti ini gitu. Nah, zaman peradaban masa itu, suatu masa itu memang ada yang bisa dibilang melakukan ritual persembahan, pemujaan, pengorbanan itu karena tempat itu dijadikan tempat makanya namanya itu Parahyang ya, makanya namanya itu Parahyang. Di situ tuh disebut area Parahyang atau mungkin Parahyang lah, Parahyangan gitu. Parahyang itu apa? Para dewa dewi lah gitu. Dan pada masa itu suatu peradaban itu mereka menganggap itu adalah Tuhan gitu. Jadi supaya kesuburan dan juga perairannya itu tetap baik gitu, atau mungkin kehidupan mereka di zaman itu di peradaban itu tetap berjalan dengan baik, mereka melakukan persembahan di situ gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tempatnya sendiri, kalau kita ngomongin memori itu tergantung kita akan menitik beratkan kita ada di level yang mana gitu. Kita ada di level kesadaran secara spiritual itu yang mana gitu. Karena di situ ada banyak sekali aktivitas, ada banyak sekali memori gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang yang melihat ini, melihat itu, ada yang melihat raksasa, ada yang melihat itu bentuknya tidak bisa dideskripsikan. Setiap peradaban itu ada kehidupan-kehidupan yang mungkin berbeda-beda dengan kehidupan kita di masa sekarang sebagai ada manusia, hewan-hewan yang mungkin menurut kita itu normal. Tapi di peradaban-peradaban lainnya, mungkin di peradaban itu normal gitu. Dan di masa itu ada manusia setengah hewan, ada mungkin apa ya, ada mungkin makhluk-makhluk yang mungkin abstrak gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan setiap masa, setiap zaman, setiap peradaban itu sama seperti yang mungkin saat ini kita hidup gitu, kehidupan kita gitu. Ini saya punya foto. Saya punya foto di sini. Ya, teman-teman ya. Jadi ada banyak peradaban yang mungkin pernah hidup di area ini gitu. Dan itu punya banyak histori,
punya banyak memori yang mungkin kita anggap itu tidak wajar gitu. Kita anggap itu tidak bisa dijelaskan, tapi menurut peradaban itu adalah kewajaran gitu. Terus saya ada gambar apa lagi ya? Nah, ya mungkin di zaman peradaban-peradaban itu makhluk-makhluk seperti ini tuh biasa gitu. Jadi pada saat orang-orang di zaman sekarang itu melihat makhluk-makhluk yang abstrak itu mereka kaget gitu kan, atau mungkin mereka heboh sendiri gitu. Tapi dibagi peradaban itu biasa aja gitu. Dan memang dari peradaban ke peradaban, dari masa ke masa, tempat ini yang sekarang menjadi situs purbakala tertua di dunia itu selalu menjadi tempat pemujaan atau mungkin persembahan atau mungkin kita sekarang bisa sebut tempat kita berdoa gitu ya. Tempat kita berdoa dan memohon pada sebenarnya Sang Hyang yang maha melihat ini sendiri, dan itu bisa diartikan oleh orang-orang spiritual dengan keberagamannya masing-masing gitu. Terus saya bahas sisi spiritual lainnya adalah kembali lagi, meskipun ini pernah dijadikan tempat persembahan, pengorbanan atau apapun itu, mohon beri arahan atau mungkin beri pemahaman kepada orang-orang yang mungkin menjelaskan itu dengan melenceng bahwa tempat itu adalah tempat yang mungkin tempat gelap atau mungkin pemujaan atau mungkin seperti pesugihan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tetap menjadi tempat suci dari masa ke masa, dari peradaban ke peradaban. Jadi itu bukan tempat yang bisa dibilang itu tempat pemujaan dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi terkait tentang alien, ya kembali lagi sebenarnya kalau ngomongin alien, kepercayaan itu beda-beda. Karena bagi orang yang percaya mungkin yang memang pernah melihat eksistensinya. Tapi bagi yang tidak melihatnya atau mungkin tidak menyaksikannya, itu tetap menjadi rahasia alam dan rahasia semesta. Kalau bagian saya tidak bisa mengkonfirmasi itu ada apa tidak, tapi secara pribadi saya meyakini itu ada gitu. Karena memang kalau kita berbicara tentang teknologi, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ada aktivitas komunikasi antar kita katakan saja antar planet gitu, dari sini gitu, dari si apa namanya, si Gunung Padang ini sendiri gitu. Terus selain itu juga saya mau share tentang bedah sisi spiritual itu tadi. Kita bicara tentang Sang Hyang tadi beberapa kali. Sebenarnya Sang Hyang itu ada banyak banget ya. Tadi saya sebut tentang Sang Hyang Manon, si yang maha melihat. Ada lagi ini Sang Hyang Nur Cahyaning. Sebenarnya ini kembali ke spiritual kita ini sendiri. Nur atau cahaya kita ini masih meyakini apa di dalam dunia ini sendiri gitu. Kembali lagi sih, lalu ada ke Sang Hyang Wenang. Sebenarnya ada dua jalur yang mungkin tadi saya sebutkan di awal, ada yang tergerak dan ada yang terpanggil. Mungkin jalur yang pertama yang tergerak itu adalah
dia meyakini bahwa dia adalah kendaraan Tuhan. Begitulah saya jelaskan secara singkatnya. Tapi yang jalur kedua yang terpanggil itu tadi mungkin masih ada dalam tataran kesadaran masih tentang saya penyembah gitu. Saya masih menyembah sesuatu atau mungkin masih menganut sesuatu, masih meyakini sesuatu gitu. Dan kembali lagi sih tadi ada yang mungkin dia terpanggil untuk menjadi kendaraan ya, kendaraan dengan satu misi, satu perjalanan gitu kan, atau mungkin satu proses yang mungkin itu akan melibatkan satu tanggung jawab besar di dalam satu kegiatan lingkungan kah, atau mungkin negara kah, atau mungkin kelompok kah, dan lain sebagainya gitu. Terus juga kembali ke pemaparan tentang bedah spiritual, ya kembali lagi sih buat teman-teman yang mungkin berada pada jalur sains, sebenarnya kalau kita berbicara sains sebenarnya meskipun itu di bedah sekalipun, kita nggak bisa menelisik ke masa lampau gitu, karena ada banyak sekali profesor ahli sains karena mungkin mereka terus mengamalkan atau mungkin berpanduan pada satu bentuk keilmuan. Terkadang apa yang ada di situ itu mentok dengan pemahaman mereka gitu. Itu pentingnya kita bisa mengkolaborasikan sisi spiritual yang kita miliki gitu. Dan yang harus dipahami untuk orang-orang sains di masa-masa sebelumnya itu banyak sekali teknologi yang memakan tuannya. Jadi itu harus kita bisa jaga sama-sama juga untuk bisa kita lestarikan apapun itu bentuknya. Yang penting kita bisa hidup di masa sekarang, kita bisa bermanfaat bagi banyak hal gitu. Sebenarnya Gunung Padang ini hanya serpihan dan bagian kecil aja sih dari teknologi masa itu. Masa itu yang mana ini saya bicarakan ya. Jadi Gunung Padang ini memang hanya bagian kecilnya aja sebenarnya ya. Karena ada bagian-bagian lain yang teknologinya cukup besar di masa itu. Itu kenapa kalau secara energi bisa dibilang ada sumber energi dari suatu teknologi yang cukup besar pada masanya. Dan sebenarnya yaitu tadi ada teknologi yang memakan tuannya sendiri. Karena ada beberapa kali ledakan, beberapa kali kehancuran, beberapa kali ya sebenarnya kalau kita ngelihat dan menelisik secara batin, Gunung Padang ini sebenarnya masih sangat ke bawah itu tuh sebenarnya masih sangat dalam gitu. Dan ada banyak yang selama ini itu tertanam yang mungkin itu ada di bawah kita sekarang ini di Jawa Barat ini sendiri gitu. Nah, ya mungkin dari sisi spiritual atau mungkin bedah sisi spiritual yang mungkin saya bisa bedah atau mungkin saya bisa jelaskan dari segi pemahaman saya cukup segitu aja untuk mempersingkat waktu. Untuk teman-teman yang mau sharing ya saya kembalikan sama moderator Kosanto Pasanto. Oke, terima kasih atas paparannya Teh Blue Rose. Ya, ini saya memberi kesempatan untuk penanya 3 dulu raise hand. Ya, ini ada Ece Maulana ya. Sorry Pak Ece ya.
Poce Maulana. Kemudian juga boleh lewat chat, nanti saya bacakan, tapi saya memberikan kesempatan untuk yang melalui verbal dulu ya, raise hand 3 orang. Ya, mungkin yang pertama saya persilakan dulu sambil menunggu yang lain adalah Pak Ece. Silakan Pak. Monggo nuhun Pak. Terima kasih, Sampurasun. Sampurasun. Jawabannya Rampes. rampes, Mbak. Ya. Rampes. Rampes. Ya, kebetulan saya dari 2012 di sana. Dan kalau bahasa Sundanya ke Gunung Padang itu kayak ke air gitu. Jadi sebulan tuh bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kebetulan juga saya mendampingin masyarakat di sana juga, juru pelihara, masyarakat warga-warga, forum masyarakat milik Padang, yang dari kampung atas sampai di bawah pas di terminal itu pas gerbang. Jadi saya tahu persis seperti apa di sana. Jadi saya mau, tadi kan dibilang sharing ya, saya mau coba kalau boleh mengkoreksi. Jadi sebenarnya Gunung Padang ini itu sudah diketemukan tahun 1914 oleh orang Belanda, E.J. Krom sama beberapa orang lagi lah. Yeah. Lalu itu kemudian dianggapnya itu kuburan tua karena di tengah-tengah padang, tengah-tengah kebun teh ya, ada sesuatu kuburan kuno lah. Baru kemudian tahun 79 itu ada 4 orang warga yang ceritanya mau paru-paru sehat dengan buah ini. Mau bikin madrasah, perlu kayu, akhirnya karena Gunung Padang ini tadinya hutan alami tapi tidak lebat. Itu ceritanya memotong kayu itu, pohon itu, lalu minta izin ke dinas kepurbakal. Kalau dulu distrik lah di kabupaten itu. Distrik ini kemudian kenapa mesti minta izin segala macam? Karena begini ada situs, ada apa belum ngomong situs itu ada petilasan lah apa. Betul. Nah lalu kemudian orang-orang itu kemudian dari dinas itu ngomong ke Balai Arkeologi. Nah sebagai catatan, yang itu bukan Balai Arkeologi Bandung, Bu, belum ada. Oh iya, itu sampai sekarang juga baru tahun ini ada. Oh iya, Mangga. Balai Arkeologi Serang, BPCB Serang. BPCB Serang, lalu BPCB Serang itu kemudian utus teman-teman arkeologi, mereka melakukan penelitian, ekskavasi itu tahun 84-85. Nah, hasilnya tangga utama itu yang di atasnya mata air itu tangganya yang disusun lagi ceritanya. Nah, tangga yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu baru. Kalau sebelah kanan tahun 2011, sebelah kiri tahun 2019 sebelum Covid. Nah, itu seperti itu ceritanya. Adapun Gunung Padang itu betul tadi dibilang masih di bawah, masih ada banyak. Ketinggiannya itu 185 meter. Kalau dilihat dari tempat parkir di bawah, itu tingginya 185 meter. Kalau diukur lagi ke bawah lagi, karena ada beberapa situs penemuan, ada beberapa jejak-jejak arkeologi di sana, itu sampai batasnya sampai sungai yang ada jembatannya itu. Sampai sana itu. Mungkin kalau boleh tahu waktu Ibu ke sana didampingin sama Jupal siapa Ibu ya? Malam itu. Kalau boleh tahu. Saya Pananang ya? Pananang enggak, bukan? Pak. Enggak, Pak. Kalau waktu ke sana mungkin awal-awal saya lupa sama siapa. Itu saya ke sana itu ada mungkin ketiga kalinya sama tahun 2022 lalu. Gitu. Untuk awal-awal sama kedua kali saya lupa sama siapa, tapi untuk yang terakhir kalinya kemarin itu karena kita ada kegiatan budaya waktu itu sama tanam pohon, ada kegiatan komunitas juga, tapi nggak lama kita kumpul lalu kita ketarik untuk bisa naik gitu, ke atas Pak. Ya. Ya, tahu siapa yang ngasihnya, tahu. Ada beberapa orang yang jaga pada saat acara itu, saya tahu, saya sempat dikasih tahu. Iya, betul. Nah, tadi dikatakan bahwa banyak yang boleh saya koreksi. Jadi sebenarnya pemerintah itu bukan menghentikan. Saya sempat ngobrol sama Bang Fei, Dirjen Kebudayaan. Udah sempat ngobrol, kami sempat ngobrol. Bahwa ada prioritas dulu. Bangunan ini bukan, Pak Jokowi ini bukan berarti meniadakan, tidak. Buktinya apa? Bahwa Dirjen Kebudayaan itu, Dirjen Kepurbakalan itu sempat ngebangun fasilitas yang ada di sana. Jadi bukan dihentikan, tapi dibangun dulu. Baik.
kemudian sebelumnya dibeli dulu lahannya, kan itu kan lahan milik masyarakat ya, kemudian dibeli, kemudian setelah dibeli lebih enak lah kalau negara kemudian melakukan penelitian. Nah, penghentian ini boleh saya jujur, ini silakan saja mau ngedebat, saya boleh ke Gunung Padang, silakan datang ke Bandung juga akan saya terangkan habis. Gitu. Sharing Jadi ya, yang Pak, ya. menghentikan ini sebenarnya adalah para arkeolog sendiri. Karena penelitian dilakukan oleh teman-teman peneliti TTRM ini itu lebih detail, jadi segala multidisiplin. Dari geologi ada, geofisika ada, geodesi ada, geomorfologi ada, geografi ada, sejarah ada, arsitek ada, kemudian lagi dia geologinya terbagi ya, petrografinya segala macam komplit di situ, sampai yang urusannya hidrografi sampai ke umur segala macam, ahli batuannya segala macam itu komplit, sampai ke urusan sejarahnya ada segala macam. Cuman memang dalam literatur tidak ada. Tapi sebagai catatan, kami juga sempat dapat informasi yang sedang kami kejar bahwa ada peneliti Belanda yang sudah bikin 3 jilid di Leiden sana tentang Gunung Padang. Bahkan kemudian ada orang Amerika yang membuat doktoral gitu di Amerika, di salah satu universitas ternama di Amerika, itu membuat disertasi mengenai Gunung Padang sampai 2 buku. Itu sedang kami kejar gitu. Jadi sudah diteliti. Nah, jadi dihentikannya bukan karena apa-apa, itu karena ya perbedaan cara pandang lah. Iya, benar. Perbedaan cara pandang. Kalau kita ngomong mengenai tadi Mbak bilang bahwa banyak piramid, bukan piramid ya, jadi harus dikoreksi nih keseluruhnya bahwa Gunung Padang ini pun dan berundak. Nggak beda jauh sama Borobudur. Nggak beda jauh sama Borobudur, itu pun dan berundak juga. Cuman bentuknya di Gunung Padang ini trapesium. Kalau di Borobudur itu lebih ke bujur sangkar lah. Ya, kalau diambil garis lurusnya. Banyak di Sulawesi kami temukan juga ada piramid seperti itu. Bahkan di daerah Jawa Barat itu banyak banget lah soal punden berundak. Jadi punden berundak ini dalam bahasa Inggris stepping pyramid. Oleh media diambil gampangnya aja piramid. Padahal itu yang jadi satu masalah. Oh, tidak ada piramid segala macam. Di Indonesia betul, tapi stepping piramid ada. Kalaupun ada piramid jangan kaget kan. Piramidnya apa sebenarnya? Nah, terus kemudian ada yang mesti dikoreksi lagi, yaitu di sana memang persembahannya bukan persembahan orang ya. Jadi di Gunung Padang ini gini, siapapun yang ke Gunung Padang itu mesti netral. Netral saja, kalau orang Sunda bilang suwung. Jadi tidak bisa dengan pikiran kita dulu datang ke Gunung Padang. Oh, Gunung Padang itu begini, dari awal naik atau dari rumah sudah punya pemikiran Gunung Padang ini. Makanya kemudian kalau saya ngantar tamu atau ngedampingin tamu ke sana, atau ada yang pengen cerita, kalau ke Gunung Padang jangan mikir dulu, jangan buka dulu YouTube, hilangkan dulu pemikiran YouTube. Bisa nggak? Bisa. Yakin saya bilang gitu. Nantinya malah ke distract. Benar. Ke distract karena yang namanya di Gunung Padang itu energinya netral. Energinya netral. Jadi kalau misalkan sekarang kita ke sana dengan isi atau setengah pun gitu, itu ke distract. Itu ke distract. Jadi saya datang ke sana pun saya cuma banyak pertanyaan. Tapi saya bukan berarti kemudian pertanyaan ini kemudian tidak jawab, tidak, banyak pertanyaan. Saya datang ke sana cuma diem. Sering-seringnya pertanyaan tidak dijawab di Gunung Padang. Tapi saya coba dengan metode saya, lalu kemudian dengan cara memegang batu, saya download datanya dari sana, karena sampai detik ini pun masih merekam. Kenapa masih merekam? Secara spiritual maupun secara ilmiah, yang namanya kuarsa itu menyimpan data. Menyimpan data. Ya, data itulah yang kemudian diretas. Tentu saja dengan cara sendiri. Tidak bisa dengan cara umum lah. Memang agak sulit memang gitu. Tapi saya coba tes beberapa batu, pertanyaan saya tidak terjawab, tapi munculnya adalah kepingan puzzle yang apabila itu dikumpulkan menjadikan sebuah gambar akhirnya terjawab pertanyaan. Jadi uniknya di Gunung Padang ini kita disuruh mikir dulu, tidak disuapin gitu. Benar. Suruh mikir dulu ini apa segala macam. Tapi harus dari kita. Nah, keduanya adalah saya minta afirmasi atau konfirmasi ke seluruh tempat. Tidak hanya di sekitar Gunung Padang saja, tapi saya datang ke Cirebon, ke Banten, ke Sukabumi, kemana. Saya tanya Gunung Padang Cianjur itu apa? Seperti inikah? Seperti itukah? Seperti ini? Atau bagaimana gitu? Mereka jawabannya cuma satu, Bu. Itu pusat ilmu pengetahuan.
Itu Benar. tempat observasi bintang. Lah saya bilang kalau matahari sama bulan di mana? Ada tempatnya sekitar Sukabumi katanya. Saya bilang Kutajaya ya, sama di Kutajaya, betul katanya. Di situs Kutajaya. Oke. Betul, saya pernah ke sana karena di sana juga ada batu peta bintang ya, batu gores. Bahkan ada ini segala macam. Lalu tempat ininya di mana? Saya bilang implementasi tentang waktunya dan mengenai hitungan kalender lah kalau bilang. Di Cengkuk. Nah, waktu saya tanyakan ke Kanekes, ke Baduy, sama jawaban. Saya tanyakan ke Cengkuk, sama jawaban. Saya tanyakan ke Kesemuan Banten Kidul, sama. Saya tanyakan ke daerah Galunggung, sama. Ke daerah Ciamis, Galuh, sama. Ke Kuningan, sama. Cirebon, sama. Ke Medang, sama. Jadi intinya sebenarnya harus ada pembandingan. Jadi tidak bisa. Jadi teman-teman yang meneliti Gunung Padang yang kemarin-kemarin itu sudah masuk ke dalam pemahaman bahwa ada sisi yang tidak bisa ditembus oleh alam pikir, alam akal, tapi ditembus oleh alam batin atau alam rasa. Dan mereka pakai rasa sekarang. Jadi setiap apa mereka melakukan olah rasa dulu, baru kemudian mereka tahu gambaran seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Itulah. Jadi di Gunung Padang ini apa yang siapapun yang datang ke sana dapat gambarannya ya base-nya atau sedasarnya orang itu. Jadi harus netral ke sana. Saya datang ke sana juga tidak tahu apa-apa tentang Gunung Padang. Aslinya tidak tahu apa-apa. Begitu saya lewat 2012, 13, 14. Tapi yang paling unik adalah kita tidak bisa melihat fisiknya Gunung Padang itu secara sekarang gitu. Dalam arti kita lihat Gunung Padang aja gitu. Tidak. Tapi masyarakatnya yang mesti kita pahami. Bagaimana kecerdasan masyarakat Gunung Padang yang menjaga Gunung Padang itu melebihi rata-rata. Dan saya temukan juga di tempat-tempat lain yang ada situsnya. Sama, kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan orang kota yang bergelar doktor profesor juga kalah. Karena pertanyaannya pertanyaan dasar. Dan kalau saya lihat bahwa sebenarnya di Gunung Padang adalah konsep-konsep dasar mengenai pengetahuan. Sebagai catatan, Gunung Padang ini setelah dibor itu, karena melakukan pemboran itu jadi ramai. Padahal sebenarnya tidak ada jadi masalah. Sepanjang itu tetap dilestarikan. Karena pada saat pengeboran ekskavasi oleh tim peneliti TTRF itu diawasi oleh BPCB Serang, oleh ketuanya langsung. Oleh kepalanya langsung. Jadi kalau ada yang meributkan segala macam begitu, ya tanyakan pada kepala BPCB-nya kenapa mengizinkan. Karena pada saat penelitian itu tidak sembarangan. Kami juga memakai kaidah-kaidah pengetahuan atau ilmiah yang ada. Juga pada saat secara spiritual, secara adat, kami melakukan juga sebuah ritual untuk itu semua. Tidak bisa sembarangan. Adapun yang kecil-kecilnya itu ramenya gara-gara di Facebook aja, media sosial yang kemudian hasil setiap hari kita ada review, kemudian didengar oleh orang-orang di situ karena terbuka reviewnya di salah satu rumah di Juru Pelihara, itu didengar oleh media, oleh segala macam. Akhirnya menulisnya sembarangan. Ya, jadi tidak konkret. Kalau laporan secara ilmiahnya sudah kami bikin, sudah ada dan sudah diakui oleh Asosiasi Geologi Union Dunia di IGU itu 2018 gitu. Bahkan sudah masuk kategori geoarkeologi. Makanya kemudian Graha Menko lewat Netflix datang ke sana itu bukan sekali, itu ketiga kali. Itu nggak sembarangan Netflix kemudian membuat hoax gitu kan, karena memang tidak harus dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Apalagi itu dokumenter. Itu jelas sekali, sudah diakui kok. Cuman di kitanya memang belum jadi prioritas. Tapi kemudian masyarakat di sana itu lebih mandiri lah. Gitu. Jadi kalau pengaturan segala macam itu semua oleh masyarakat segala macam. Tata caranya kalau naik ke atas itu harus lepas alas kaki, kemudian lagi di sana harus bagaimana, itu mereka yang mengatur aturan. Dan tidak ada secara ilmiah itu aturan itu tidak masuk. Tidak ada lah begitu. Namun oleh orang-orang yang meneliti, yang jelas-jelas juga memegang saintifik atau keilmiahan, itu diakui. Umumnya memang tidak diakui. Gitu. Jadi kalau kita dapat cerita itu segala macam ya memang beda-beda versinya. Ya saya sih tidak ini, cuman saya butuh mengkoreksi dari yang kecil-kecil tadi. Lalu kalau Mbak tadi yang mendengar suara dengung, itu betul Mbak. Itu ada mesin di bawah, ada 3 mesin di bawah. Sebenarnya ada 5, ada mesin. Jadi kalau bentuknya bola
Jadi kalau Mbak pernah ingat, kalau kita dulu pakai komputer, pakai mouse, di dalamnya ada bulat ya, batu bulat itu. Nah, modelnya kayak begitu. Dia itu tetap bergerak, sampai detik ini tetap bergerak. Tapi itu yang menjadi salah satu asumsi dari beberapa geolog lah yang berpikir terbuka, bahwa kalau kita cek beberapa situs di Indonesia, Nusantara ini, itu selalu ditempatkan di daerah bencana. Kenapa? Satu, untuk sebagai ciri pengingat, seperti Goblik Tepe, ya begitu ya. Terus kemudian ada beberapa situs di dunia juga seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ini khususnya karena Indonesia itu daerah bencana, karena ada 4 lempeng tektonik yang sebentar, ada telepon masuk. Ya, ini ada komentar katanya ada dari Bu Novita Gosal, ada dorpal ya, dia bilang. Ya, namanya dorpal itu. Namanya Mungkin dorpal, Pak. Bapak Dorpal ini bentuknya seperti yang saya tadi bilang. Iya, Pak Maulana ini termasuk klubnya Kang Dikinya. Enggak. Oh. Saya sebelum sebelum ketemu Kang Diki itu bareng-bareng sudah sama. Pemahaman kami sudah sama, karena seperti dikatakan oleh tadi Mbak tadi yang bilang soal alien, saya ketemu alien yang sudah jadi manusia, Pak, 3 orang. Dan itu mengafirmasi itu. Jadi saya cerita begini, afirmasi, yuk kita datang ke Kang Diki, ternyata obrolannya sama, ya udah nyambung. Oke, mungkin minta sedikit ya waktunya buat yang lain ya Pak. Nanti bisa sambung lagi ya Pak Maulana. Terima kasih koreksinya. Ada ada yang kedua, Resen boleh komen atau Mangli, sorry Pak Mangli, silakan nuhun atau mangga. Terima kasih tadi Pak Maulana. Iya, tadi nanti sharingnya. Terima kasih ya sharingnya. Nanti disambung lagi Pak Maulana. Silakan Pak Mangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sepakat sebenarnya garis besarnya ke pemateri sama Pak Maulana tadi ya. Iya. Memang kalau di Gunung Padang memang kita harus pakai pikiran terbuka sebenarnya. Cuman kalau yang kita tanyakan sih mungkin Pak Maulana nanti bisa bisa menanggapi. Kalau di budaya Sunda tuh setahu kita setiap tempat selalu ada 3 tritangtu. Kalau di Sunda ada tritangtu yang itu tidak bisa dilepaskan dari satu tempat. Kalau nggak salah namanya Karatuan, Karamaan, sama Karesihan. Kalau Gunung Padang itu pusat dari pendidikan, nah yang Karamaannya di mana, terus Karatuannya di mana gitu. Itu mungkin nanti yang perlu kita cari. Terus sepakat juga bahwasanya kelemahan pemerintah kita, atau ginilah, kita beranggapan ketika di situ jadinya terjadi sebuah pemujaan, terus tempat jadi pengorbanan dan sebagainya macamnya. Menurut kita itu akibat dari ketidaktahuan atau putusnya generasi. Yang tadinya Gunung Padang adalah pusat pendidikan atau pusat ilmu pengetahuan, karena terjadinya putus generasi akhirnya berubah menjadi tempat-tempat pesugihan lah, terus penyembahan atau pengorbanan. Itu akibat dari mungkin leluhurnya tidak menyampaikan apa sebenarnya Gunung Padang itu. Itu yang sangat, mohon maaf, kita tidak menyalahkan leluhur ya. Banyak sekali situs-situs yang kemudian berubah alih dijadikan lebih ke mistisnya. Karena saking putus generasi itu, putus dari generasi yang tahu, sehingga tidak mengasih tahu ke bawahnya. Sehingga di situ jadi perubahan, banyak yang mungkin saya yakin juga yang hadir di sini juga pada banyak mengetahui tentang situs-situs yang kemudian berubah alih menjadi tempat-tempat ya hanya sebatas ritual mistis saja gitu kan.
Tapi kalau kita benar digali, sebenarnya itu mengandung apa ya bahasanya? Kalau bahasa ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bagus, yang sangat luar biasa untuk generasi penerusnya. Mungkin di kita perlu apa ya? Kalau garis besarnya sebenarnya kita itu tidak percaya dengan terlalu percaya kepada ilmu leluhur. Kalau di Sunda itu setiap mencari sesuatu atau mencari apa ya sejarah dan sebagainya macamnya itu selalu ada 5N kalau nggak salah, nalutik, nalusur, terus tiganya itu apa gitu kan. Itu kan metodologi yang dimiliki oleh leluhur kita. Gitu. Tapi kemudian akibat dari ketidaktahuan itu, dari putus generasi itu, kemudian para orang-orang yang pintar di negeri kita ini lebih percaya kepada metode-metode yang ada diciptakan lah kata kasarnya dari luar, yang sebenarnya luarnya sendiri belajar ke kita, gitu kan. Jadi menurut kita kalau kita sendiri tidak, di satu sisi tidak setuju penelitian itu memang istilahnya bukan dihentikan ya, tapi ada yang prioritas lain. Harusnya penelitian itu tetap dijalankan, tentu saja dengan memperhatikan kelestarian situs tersebut, sehingga nanti kita ada bukti secara ilmiahnya, secara sainsnya kita terbukti, secara spiritualnya terbukti. Sekarang kan kita berbicaranya spiritual misalkan. Ya hanya orang-orang spiritual yang nanti akan paham, gitu kan. Orang-orang yang tidak paham dengan spiritual akan menolak dengan keras. Gitu. Akhirnya yang terjadi adalah sekarang seperti Gunung Padang. Gunung Padang itu perdebatannya bukan di luar sana, tapi di kitanya sendiri. Banyak orang-orang luar dari Belanda, dari Amerika, bahkan ada beberapa negara Eropa yang kita pernah dengar itu menyepakati, sebenarnya beberapa peneliti bahkan kelasnya profesor itu menyepakati bahwasanya Gunung Padang adalah situs lebih tua daripada misalkan piramid di Giza di Mesir misalkan. Tapi mereka peneliti di kita itu tidak percaya. Kemudian kenapa? Karena karena belum ada penelitian yang konkret misalkan atau secara ilmiah. Jadi kalau menurut kita pribadi sih sangat disayangkan waktu itu kalau nggak salah namanya tim penelitian mandiri ya, dibentuk oleh zamannya Presiden SBY kalau nggak salah, terus kemudian dihentikan di zamannya Jokowi. Untuk masalah misalkan ada leluhur yang tidak setuju untuk penelitian itu dilanjutkan dengan alasan misalkan rusaknya situs-situs sendiri. Tapi harusnya kan leluhur kita harusnya secara logika harusnya mereka bangga dong dengan generasi penerusnya mengetahui apa yang mereka buat, dan mereka memang mereka buatkan hanya tujuannya untuk generasi penerus seperti itu. Maka barangkali untuk teman-teman yang ahli spiritual tugasnya mungkin di sana, kata kasarnya melobi para leluhur kita yang tanda kutip masih saya yakin sih masih ada yang bersemayam di sana dan sebagainya macamnya, untuk bagaimana caranya situs Gunung Padang ini bermanfaat tidak hanya dari segi sekarang misalkan menjadi tempat pariwisata gitu kan, tapi lebih bermanfaat lebih luas. Misalkan tadi ada kalender ya, kalender apa itu namanya ya, perbintangan. Itu sih kalau menurut kita. Balik lagi bahwasanya kita harus pede dengan karakter atau dengan keilmuan yang kita miliki juga. Itulah yang kemudian menjadi tantangan di negara kita. Supaya apa? Bahkan sedikit menyimpang dulu. Bahkan ada yang menolak dengan keras bahwasanya kenapa kemudian Gunung Padang setelah dibor ada ditemukan batuannya lebih tua misalkan. Ya, itu kan batunya bukan bangunannya. Ada yang bicara seperti itu. Kita sempat berdiskusi juga sama orang yang tidak mengamini bahwasanya Gunung Padang itu adalah situs tertua gitu kan.
dasarnya dari sana. Yang namanya batu mah sebelum bangunannya tercipta juga batunya sudah ada gitu kan. Barangkali aja batu yang dibuat untuk punden berundak, kata Kang Mulyananya, punden berundak di Gunung Padang itu adalah batu-batu yang memang berusianya sudah tua. Sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan penelitian, melanjutkan penelitian, mendapatkan data dan sebagainya macamnya, akhirnya kita bisa percaya diri. Sainsnya mendukung, secara spiritualnya juga mendukung, akhirnya terjadi kesatuan pemahaman di situ. Sekarang kan masih terpecah nih. Kalau menurut kita pribadi masih terpecah antara kalangan tanda kutip spiritual sama kalangan akademisi. Benar kata Kang Mulyana tadi, bahwasanya yang menghentikan itu sebenarnya bukan bukan dari pemerintahnya sebenarnya, tetapi dari para arkeolog penelitinya itu sendiri. Kemudian penolakan juga, penolakan bahwasanya Gunung Padang adalah situs megalitik yang tertua, pusat ilmu pengetahuan dan sebagainya macamnya, datangnya dari para arkeolog juga gitu kan, seperti itu. Banyak arkeolog senior, kita pernah ikut ke Zoom-nya juga, itu sama, mereka garis besarnya menolak gitu kan, secara garis besarnya menolak bahwasanya Gunung Padang itu situs lebih tua daripada ini. Kalau kesimpulan kita sih sekarang siap tidak. Kalau misalkan benar-benar Gunung Padang dibuka secara penelitian secara sampai selesai seperti itu, masalahnya siap tidak, sejarah dunia akan berubah. Kan itu. Setuju, itu setuju banget. Iya, iya, ketika kita mau seperti itu, siap tidak kita dapat tekanan dari orang-orang yang membuat sejarah sekarang, gitu kan? Saya kira tidak sudah banyak yang tidak meragukan bahwasanya Nusantara itu adalah pusat peradaban zaman dulu. Dan punten kita kurang sepakat kalau Gunung Padang itu tentang Atlantis, kita kurang sepakat. Karena kalau dilihat di petanya itu dulu ada peta Nusantara itu masih satu namanya peta Sundaland. Sundaland itu disepakati oleh para peneliti bahwasanya kita itu Nusantara satu, dan lebih, kalau kita sih lebih ininya di bangsa Lemurian ya, bangsa Lemurian, karena ada profesor dari, kalau nggak salah dari mana, dari Brazil atau dari Australia itu, Aryo Santos, Brazil. ya mengatakan bukan Atlantis sebenarnya, tetapi lebih jauh daripada Atlantis gitu kan. Kenapa kemudian lemur itu kemudian oleh bangsa Atlantis diselewengkan menjadi nama binatang yang tadi gambarnya kuda sama cewek itu kan sebenarnya hasil rekayasa genetik gitu kan, seperti itu. Kemudian diistilahkan bangsa lemur ya seperti itu, akhirnya dikatakan bangsa lemur lebih rendah daripada Atlantis gitu kan, seperti itu. Kalau kita sih lebih sepakat seperti itu. Penting adanya acara seperti ini menurut kita pribadi, penting supaya apa? Supaya kita mengumpulkan orang-orang yang dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang, akhirnya kita memunculkan kepercayaan diri di kita, bahwasanya kita sepakat satu, bahwasanya Gunung Padang adalah pusat ilmu pengetahuan, terus situs yang lebih tua gitu kan, itu perlu. Tetapi ingat juga, karena kita saat ini berkomunal, makhluk komunal, kita bersepakat berkomunal atas nama Indonesia, ya kita juga butuh politik will gitu kan, kekuatan politik perlu gitu kan. Makanya kenapa kemudian kemarin Pak Jokowi tanda kutip menghentikan, sebenarnya tidak menghentikan, tapi ada yang lebih prioritas seperti itu. Oke, Mang Ii, mohon maaf nih saya agak potong dikit. Terima kasih banyak atas sharing dan pengetahuan yang luas. Ini sudah 2155. Saya mesti stop dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas sharingnya. Tapi tentunya kalau saya sebagai orang yang netral dan saya juga mengerti, mungkin kita lebih baik juga melihat dari berbagai banyak perspektif ya. Artinya kalau
saya boleh bilang sebenarnya yang seperti di Gunung Padang itu tadi benar kata Pak Maulana, itu adalah stepping pyramid, different like a pyramid at Giza ya. Iya. Kemudian itu ada banyak undakan. Lebih mirip itu bukan hanya di Indonesia, di Amerika Selatan itu banyak. Aztec piramid, Maya piramid, kemudian jenisnya itu mirip stepping pyramid. Di atasnya itu memang ada kadang-kadang maksudnya Blue Rose itu mempersembahkan itu mungkin bahan-bahan pertanian kepada yang disebut dewa dan sebagainya ya. Kemudian tadi di bawah itu memang kalau maaf kalau saya salah itu memang beberapa di Ring of Fire di Indonesia ini itu memang ada mesin-mesin yang disebut sebenarnya peradaban manusia sebelum sekarang ini ada lebih maju karena itu setiap kali juga kalau dibilang itu 500 tahun itu ada bencana yang tadi Blue Rose bilang penciptanya itu makin menciptakan terjadi bencana sehingga di reset menjadi nol. Ya seperti sekarang udah mulai AI ya seperti itu. Jadi yang lebih mirip di sini kalau Gunung Padang setahu saya itu Machu Picchu. Ya nanti bisa di googling, steppingnya itu berundak dan tipikalnya itu banyak ya buat tanaman lah seperti banyak pohon-pohon tipikal tropical kalau bicara secara ekologis ya. Kalau Giza itu di padang pasir itu ada 3, kalau saya boleh melebarkan itu bisa sebagai pemancar ke Sirius atau Sirian. Oke, saya kembalikan ke Ibu Bloros, mungkin ada tambahan atas sharing-sharing ini dari Pak Maulana atau dari Mang Ii ya. Terima kasih ya. Thank you nih. Aku nggak ada mau tambahan yang gimana. Cuman aku sangat berterima kasih sama Pak Maulana tadi, sama Bang I tadi, karena sebenarnya aku pribadi itu senang banget aku bisa ngangkat di topik ini. Tadi juga aku setuju sama Bang I kalau misalnya kita harus banyak ngangkat versi-versi sejarah seperti ini itu untuk mempersatukan sudut pandang antara kalangan satu dan lainnya gitu. Sebenarnya ya, mungkin ini adalah waktu di mana kita bisa sama-sama yang mungkin ini udah pada tempatnya gitu. Kita diberikan kesempatan bisa sama-sama untuk bisa sharing pendapat satu sama lain secara open minded gitu kan, dari versi A, versi B, versi C sampai pada akhirnya kita ketemu benang merahnya sama-sama, kita simpulkan sama-sama, dan aku senang banget ada di momen malam hari ini yang mungkin next aku juga pengen tahu banyak dari versi sejarah yang tertulis itu seperti apa, terus ya intinya sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini sendiri gitu. Dari aku nggak banyak-banyak sih, gitu aja Kosanto. Yang penting buat teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita sama-sama untuk terus menjaga kelestarian tempat-tempat sejarah, situs-situs sejarah yang itu tempat yang mungkin itu memiliki koneksi spiritual ke kita atau mungkin memiliki histori yang menarik untuk kita ketahui gitu. Dari zaman ke zaman itu dibentuk oleh leluhur kita atau mungkin dibuat oleh leluhur kita untuk kita bisa memahami bagaimana sejarahnya tempat itu, dan mungkin apapun itu yang kita bisa pahami dari sisi pemahaman dan spiritual masing-masing. Dari aku mungkin itu aja Kosanto, mungkin dari teman-teman yang lain atau mungkin dari Kosanto sendiri juga nanti bisa ditambahkan. Ini mau minta sebentar. Oh, Pak Joko sebentar ya. Ini mau minta izin sama Pak Bu Umi. Minta waktu ya, ini ada pertanyaan sebentar ya Pak Joko ya, ini Pak Roni dulu, Rais nanti dari Pak Roni, tolong jangan terlalu panjang Pak karena ini udah mendekati jam 10, bukan Pak Roni, jadi kita kasih batas kalau mau komentar 5 menitan kali ya, atau ada pertanyaan, mangga Pak Roni, silakan Pak Roni, udah gitu baru Pak Joko, kemudian di chat juga nih ada yang nanya, ya silakan. Terima kasih
Saya Roni, saya hanya bingung menghabiskan biaya katanya miliaran, tapi untuk menyewa satelit yang bisa melihat ke bawah tanah 50 meter, ya berani ngeluarin duit. Kenapa nggak, kalau nggak salah image satelit itu $1.000. Image Nggak bisa, satelit. Pak. Nggak bisa. 50 meter udah nggak bisa, Pak. Paling 10 meter. Maaf, Pak. Dari geologi udah ada pernah. Nggak dicoba. Nggak bisa, Pak. Nggak ada. Alatnya nggak ada, Pak. Alatnya nggak ada. Kata siapa nggak ada? Nggak ada. Itu mahal banget. Kalaupun ada, mahal banget. Bukan masalah mahal. Pernah hubungi NASA belum? Katanya ini kehidupan kejayaan masa lalu. Buktikan. Mungkin Biayanya nggak semudah itu kata Pak Maulana. Nanti ditampung cuman itu antar negara. Nggak semudah itu Bapak menghubungi NASA dan sebagainya gitu ya Pak Maulana. Oh, iya. Tapi udah nyoba, iya. Pak. Saya sepakat. Pak Maulana pasti tahu karena itu birokrasi antar negara tidak seperti ya kita mungkin pikir ya ngerti ya seperti itulah. Jangan menyerah sebelum berperang. Sudah, Pak. Sudah kami coba untuk datang ke NASA. Sudah kami coba ke Amerika segala macam. Nggak bisa, Pak. Policy government kita tidak mau seperti itu. Pada saat itu. Kenapa harus ditutupin sama NASA, Den? Sudah, Pak. Kami sudah ke sana. Bahkan dating karbon kami bukan di Indonesia, tapi di Florida, Pak. Yang Mungkin gini aja Pak Maulana. Idenya Pak Roni ini bagus sekali. Kita tampung dulu ya. Nanti Pak Roni mungkin Pak Maulana next time ketika dia ke Houston ketemu NASA mungkin bisa membicarakan kembali ide-idenya Pak Roni ya Pak Maulana ya. Terima kasih ya Pak Maulana ya. Pak Roni ya terima kasih. Saya harus jawab masalahnya. Ini banyak pertanyaan seperti itu Pak. Di mana-mana. Oh iya. Ya kita nolak tidak semudah itu ada ada birokrasi negara. Oke ya terima kasih ya Pak Roni. Kemudian Pak Joko tadi silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan Pak Maulana dan Pak siapa tadi itu cuma satu hal hanya menambahkan. Ini masalah di dalam negeri itu menolak seperti apa yang dibilang rekan-rekan sebelumnya. Penolakan itu kalau itu dibongkar semuanya, dunia akan gempar karena ada perubahan sementara ideologi dari yang ada saat ini dari kitab-kitab luar itu mengatakan begitu, tapi dengan terbongkarnya yang ada di Gunung Merapi ini, Padang, ya. Gunung Padang, ya Gunung Padang itu merubah tata ya kehidupan, keagamaan dan lain-lainnya. Nah, kembali seperti Pak Maulana tadi bilang bahwa apakah sudah siap? Mang Ii itu yang ngomong. Ya, Mang Ii itu apakah sudah siap? Terutama khususnya bangsa kita ini, karena bangsa kita sendiri itu ya maaf aja kita karena sebetulnya ini Belanda yang bilang bahwa Indonesia itu percaya dengan animisme dan dinamisme. Itu harus kita bongkar karena kepercayaan para leluhur kita itu nggak ada istilah dinamisme dan animisme. Nah, itu aja kesiapan negara kita, bangsa kita itu sudah siap atau enggak? Kalau termasuk dunia, karena situasi dan sejarah dunia pasti semuanya akan berubah. Ditulis ulang. Iya, tulis ulang itu perlu berapa abad
atau ratus tahun lagi untuk merubah, dan apakah mereka mau menerima perubahan itu? Itu aja tambahan dari saya, Matur nuwun. Pak Santo, saya mau nambah sedikit tadi pertanyaan silakan. Mang Ii. Soal Tritangtu di Gunung Padang ini sebenarnya di kehidupan masyarakatnya, kalau di situsnya di teras 5 kelihatan kok. Di situ ada, kalau Rama itu ini di tengahnya itu adalah Ratu, Karatuan atau Raja atau Ratu Prabu. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah Resi. Ada di teras 5 itu ada 6 spot. Sebelah kanannya Resi, sebelah kirinya itu Karamaan. Nah, kemudian itu satu jajar 3 titik, 3 spot. Terus spot di belakangnya itu adalah satu di belakang itu Mahaguru, Pak, di situ. Boleh dibilang perwakilan daripada yang membuatnya dan menjaga sampai detik ini masih ada, tapi dimensinya lain. Kedua, yang berikutnya sebelahnya lagi di sebelah tengah, di belakangnya batu di Singgasana atau tempat raja, itu masyarakat di Gunung Padang dan di beberapa di tempat itu menyatakan Sunan Ibu atau Sunan Ambu. Ibu, balik lagi ke Ibu. Kemudian sebelahnya lagi di belakangnya Karamaan, itu yang paling tua, Pak. Dalam bahasa di sana disebut Balung Tunggal. Kalau dalam kepercayaan Sunda, Balung Tunggal itu adalah boleh dibilang Adam lah, yang paling tua. Nah, itu semua ada spotnya di situ, Mang I, udah ada semua di situ. Tapi dalam kehidupannya masyarakat sampai sekarang itu memang di sana hanya ada Karesian dan Karamaan. Karena Karatuannya ada di bupati, ada di presiden. Itu lebih konkretnya begitu. Karena setiap zaman situs itu dijaga atau dititipkan kepada kerajaan. Kalau dalam catatan sejarah yang ada beberapa teks yang cukup sulit didapatnya, tadi sempat saya baca. Di Gunung Padang ini dititipkan kepada kerajaan Agrabinta, lalu kemudian dititipkan kepada kerajaan Jampang, lalu kemudian ke Pajajaran, lalu kemudian terakhir ke Kabupaten Cianjur. Itu aja mungkin tambahannya, Pak Santoso. Ya, terima kasih Pak Maulana. Ya, terima kasih Mang I, tadi juga Pak Joko, yang lain ini juga. Ini mungkin nggak bisa ditasan nih, Mbak Blue Rose nih, Teh Blue Rose mau jawab nggak nih, ditanya sama Mbak Rizka, mau tahu lebih banyak tentang visi misi mereka dan sejauh mana kontribusi mereka terhadap peradaban di bumi ini, mungkin apa nih mengenai alien atau sebagainya. Iya. Iya. Itu nanti biar di sesi selanjutnya aja kali kok. Iya, iya. biar Jadi nanti narasumbernya bisa undang Pak Maulana sama Bang Ii nih. Iya. Oke. Ya, itu mengenai peralienan ya. Saya ini cuman sumbang sarannya, memang tadi yang Teh Blue Rose bilang ya, waktu saya ke sana juga kebenaran. Mungkin saya halu kali ya, saya ngelihat ada satu makhluk sebesar setinggi pohon kelapa itu ya. Ada itu, Pak. Ada itu, ya, Pak. Biasa Ada itu. Ada. Saya tergabung dalam klub UFO juga, Pak. Jadi Oh agak ya, ada tahu. Pak, ada Pak. Itu kan Ya, starport, Pak. Iya. Gunung Padang itu starport, Pak. Ya, yang tadi Teh Blue Rose bilang itu ada 2 pohon, itu kan portal atau betul. pemancar. Betul. Ya, kita tahu lah, cuman sayang kita ya disambut itu pohonnya goyang-goyang semua. Saya ngelihat juga kagum. Jadi dengan visual mata aja, Pak, nggak mata batin. Kemudian tadi yang mungkin tambahan dari Teh Blue Rose waktu nanya ke leluhur, mungkin yang dimaksud dia cukup tenang, nggak digali lagi, takutnya pas digali itu kena mesinnya, karena mesinnya kan mati satu aja langsung goyang-goyang lagi nih, jujurnya gempa sudah, lagi. Pak. Jujurnya sudah, Pak. Sudah. Jadi di teras 5 itu ada tiga dorpa kecil, karena itu kan ada 5. Dua dorpa kecil di teras 5 itu. Nah, gambarannya gini, saya agak sedikit ini. Gunung Padang ini awalnya bukan 5 teras, Pak. Yang di puncak itu cuma topnya aja, permukaan. Semuanya awalnya itu di top permukaan itu yang kita lihat sekarang itu dulunya 3 teras. Awalnya sekali 3 teras. Lalu kemudian teras keempat, teras 5 itu diuruk. Makanya waktu pemboran itu cukup kaget juga, karena sampai di kedalaman 10 itu tanah urugan. Bahkan di teras 5, teras 4-nya juga lebih dalam, Pak. Jadi agak miring gitu. Jadi dari teras 3 itu miring ke bawah, baru di kedalaman 12, 13 itu tiba-tiba ada tumpukan batu lagi.
Jadi makanya sebut trapesium oleh saya, gitu, oleh teman-teman. Itu juga trapesium. Jadi teras 4, teras 5 itu ke berikutnya, tapi bukan zaman klasik, bukan. Nah, dorpal itu kemudian tetap ditaruh di 2 di teras 5. Nah, sempat rusak pada saat open pit. Karena ada kecolongan, Pak. Kecolongan ini salah satu peneliti ini memang igernya terlalu besar, Pak. Itu sempat jadi rame juga itu. Agak dikucilkan juga cukup cukup lama ya, 2-3 bulan lah dikucilkan, nggak pernah diajak ngobrol lagi gitu. Itu diangkat, Pak, dorpalnya. Dorpalnya diangkat, lalu kemudian berubah bentuk dan berubah warna. Tadinya boleh dikatakan sebesar setrikaan, ininya batunya warnanya hitam, Pak, hitam legam. Begitu diangkat, itu berubah, batunya menjadi warnanya abu-abu atau krem, lalu besarnya membesar seperti CPU, segini CPU, Pak. Jadi kami juga bingung itu di situ saat itu. Ya sudahlah. Akhirnya sempat Kang Diki juga tahu perkara itu, lalu pernah ngomong ke saya, Kang Uce, ini sudah saya ganti pakai artifisial, cuman perbandingannya 1:3, tapi tidak seperti dulu lagi. Makanya cirinya adalah pada saat saya pertama datang sebelum ke sana, sebelum penggalian itu, open pit itu tadinya hanya untuk membuktikan ruang, Pak, mencari ruang, tapi menemukan batu. Nah, pada saat saya melapor ke Kang Diki, akhirnya diganti. Cirinya adalah di teras 5 itu dulu zaman 2014 itu 4G belum bagus, Pak. Tapi di Gunung Padang mentang habis, full. Teras 2 mentang habis. Nah, sampai setelah ada penggalian itu, kemudian di teras 5 itu ya istilahnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang. Kalau dulu bagus, Pak, mentang banget. Tapi yang anehnya, Asia tahun 2017 itu masih manteng di sana. SMS bisa, telepon bisa. Itu yang unik lah buat Gunung Padang. Iya, Itu tadi aja mungkin tambahan. Ya, terima kasih. Tadi Blue Rose bilang kan bahwa elektromagnetiknya besar di sana. Kemudian itu dorpal kan teorinya memvibrate ya, memvibrasi tanah supaya lebih Dan satu hal lagi itu dorpal itu boleh saya potong, maaf. Itu sebenarnya meminimalisir atau memperkecil gelombang gempa. Terbukti pada saat gempa Cugenang kemarin, itu kemudian tidak terjadi apa-apa di Gunung Padang. Di sekitarnya rumahnya tidak terjadi apa. Jadi kemudian pada saat satu waktu saya sempat tidur di teras 5 sebelum di open. Itu seperti bumi ngedengar suara dengung kayak mesin, Bu, jam 1:30. Ini di mana saya bilang? Ternyata memang dari situ. Ya, makanya besoknya kemudian gempa di Pelabuhan Ratu. Ya, makanya tadi Teh Antin dia melalui mata batinnya yang sebelah itu dengar mesin, yang sebelah mungkin dia lagi dengar di satu masa lagi perayaan. Jadi kayak di Gelora. Oke, terima kasih ya nih karena udah waktu juga. Terima kasih semuanya sharing. Terima kasih narasumber Mbak Blue Rose. Jadi kita tutup. Sebelum tutup ini, sebelum saya kembalikan ke Bu Umi ya mungkin ya kita ada invokasi juga penutupan oleh Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Kemudian setelah dari invokasi Pak Rudi, saya kembalikan ke Bu Umi untuk penutupan ini. Terima kasih atas yang peserta, pembicara, Mbak Blue Rose, dan juga bagi yang berkomentar dalam hal ini Mang Ii, Pak Joko, kemudian Pak Maulana, dan lainnya. Terima kasih. Silakan Pak Rudi. Halo, atau Bu Umi? Halo Pak Rudi. Pak Rudi masih ada ya? Ya. Ya, silakan Pak. Invokasi penutupan, Pak. Ya. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Terima kasih Ibu Blue Rose, Pak Santo. Mari kita tutup dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukacita mengalami pelukan kasih sayang-Mu
meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Aum. Syanti. 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 Selesai, terima kasih semuanya. Makasih Pak Rudi, saya kembalikan ke Bu Umi. Silakan Bu untuk penutupan. Terima kasih kepada Pak Santo, Lurus, Pak Rudi, Pak Maulana, Pak Roni, Mang Ii, dan yang lain-lain. Pak Halim ini, tumbennya Pak Santo yang nggak ada suaranya. Baiklah, next time ini baik Lurus atau yang lain ini bisa ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang nampaknya belum selesai dan bisa ini berseri-seri mungkin ya Pak Santo ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di hari Kamis-Kamis mendatang. Semoga Bu Ros masih berkenan untuk memberikan sharingnya ya. Dan Pak Maulana Umi. dan yang lain. Terima kasih banyak Umi. Ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya Bapak Ibu di studi bareng kita malam hari ini. Akhirnya kita akhiri dengan ucapan Rahayu, Rahayu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk NLG. Terima kasih Bu Umi, teman-teman semua. Terima kasih Ko Santo. Terima kasih Kak Hayu. Pak Brus. Terima kasih semua. Purasun Cakra Pres. Terima kasih, Kara thank you, Kang Maulana. Di mana Pak? Di Bandung ya, Kang Maulana? Saya di Bandung Pak, nomornya saya sudah kirim ke Bu Umi. Nomor saya sudah dikirim ke Bu Umi. Iya. Terima kasih. Ya.